ya, as-sak atau as-sakbu. Ini nama kuda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dinamakan as-sak? Karena kecepatannya. Dan kuda ini ringan berjalannya. Jadi dia cepat, terus berjalannya apa? Ringan, ya. Sehingga disebut dengan as-sak karena kecepatannya dan ringannya. Dan ringan ini menunjukkan bahwasannya dia berlarinya itu lancar, ya, sebagaimana air yang mengalir, ya. Maka diberi nama dengan as-sakbu yang artinya deras, kencang, kemudian ringan, ya, lancar dia berlarinya. Nabi SAW membeli kuda ini dari seorang pria dari Bani Fizarah seharga 10 uqiyah emas. Seharga 10 uqiyah emas. Kalau kita pengen hitung, ya, 1 uqiyah emas itu sekitar 119 gram perak. Berarti kalau 10 uqiyah 1190 gram perak. Harga perak berapa sekarang? Ada 1.300.000 mungkin. Atau 1.200.000. Sudah tembus sekitar 1.300.000-an. Berarti 1.300.000 dikali 1.190. 1,5 eman, ya. Memang harga kuda fantastis, ya. Sekarang harga kuda berapa, Mas? Sama segitu juga. Tergantung kelasnya. Maka ketika saya ditanya boleh nggak makan kuda, saya jawabnya agak geleng-geleng. Ini harganya mahal, ya. Emang boleh sih dimakan, tapi harganya mahal, ya. Mendingan dipakai buat beli sapi, dapat berapa itu? Bisa ngasih makan satu kampung daripada makan kuda. Biarpun halal, ya, boleh dimakan, tapi harganya itu, ya, mendingan dipakai untuk yang lain. Jadi ini harga kuda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu as-sak. Di sini disebutkan kuda ini berwarna putih, ya. Apa yang berwarna putih? Muka dan kakinya. Dan larinya juga cepat. Dan ini merupakan kuda pertama yang dipakai untuk berperang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada perang Badar. Beliau menggunakan kuda ini, yaitu as-sak. Ini kuda pertama Nabi SAW, ya. Jadi ciri fisiknya adalah dia berwarna putih, kepala dan kakinya. Kemudian larinya juga sangat cepat. Kuda lainnya bernama Sabahah, yaitu kuda yang tidak bisa ditandingi kecepatannya. Berarti ini lebih cepat lagi daripada sakep. Jadi as-sabahah ini berasal dari as-sabiha yang artinya berenang. Kenapa? Karena fisiknya, karena larinya yang sangat kencang, ya. Kemudian fisiknya juga bagus, ya. Dia berlarinya mulus sehingga seakan-akan dia ini berenang di udara. Jadi saking cepatnya larinya mulus, ya, seakan-akan dia berenang di udara. Jadi kalau kuda itu udah mengayunkan kakinya terus cepat, jadi seakan-akan dia tuh nggak nempel lagi ke tanah, kayak berenang di udara. Itu saking kencangnya sabahah ini, seakan-akan dia berenang di udara. Dan Nabi SAW membeli kuda ini dari seorang berkebangsaan Yaman, atau orang dari kelompok Badui Yaman, ya, dari kelompok Badui Yaman. Nabi membeli. Kemudian as-sabahah ini, ya, pernah digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk perlombaan pacu kuda, dan sabahah ini menang. Nabi sangat bahagia dengan performa dari
kuda Sabah ini, ya. Jadi saking kencangnya dia, stabil larinya, dipakai perlombaan pacu kuda oleh Nabi SAW dan menang ya kuda ini. Dan kuda ini termasuk dari kuda kesayangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sakb dengan sabah. Kita masuk yang ketiga, yang bernama Al-Murtajis. Ya, Al-Murtajis, yaitu kuda yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam beli dari orang Badui, yang mana Huzaimah bin Thabit bersaksi atas pembeliannya. Jadi yang pertama namanya adalah Al-Murtajis. Al-Murtajis ini berasal dari kata rajaz, yang artinya syair atau puisi. Kenapa diberi nama Al-Murtajis, dikaitkan dengan syair atau puisi? Karena suara meringkiknya yang sangat merdu, nyaring dan teratur. Jadi seakan-akan dia ini kayak membacakan syair-syair gitu ya. Jadi suaranya itu bagus, seperti orang yang melantunkan syair. Dia juga berwarna putih bersih, ya. Dan kuda ini juga dikenal dengan sangat indah, tangguh dan bertubuh gagah. Ya. Kemudian kuda ini dibeli dari seorang Arab Badui yang berasal dari Bani Murrah, salah satu kabilah Arab, Bani Murrah. Dan kisah menariknya ini berkaitan dengan persaksian Huzaimah bin Thabit. Jadi ketika Nabi SAW telah membeli kuda tersebut, ternyata ada yang menawar dengan harga lebih tinggi, sehingga orang Badui dari Bani Murrah ini tidak mengakui transaksinya dengan Nabi SAW. Nabi datang pengen mengambil kuda ini, kemudian Nabi mengatakan, bukankah sudah ada akad, sudah ada transaksi terhadap kuda tersebut antara aku denganmu? Kemudian dia bilang, apa? Wallah la. Enggak, belum, katanya. Katanya apa? Belum. Karena ada yang menawar lebih tinggi. Dia enggak mengakui pernah transaksi kuda ini dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah Huzaimah bin Thabit. Ya, Huzaimah bin Thabit ini mempersaksikan bahwasannya Nabi telah transaksi dengan orang Badui tersebut. Padahal Huzaimah ketika waktu transaksi nggak ada. Kemudian Nabi pun berkata kepada Huzaimah, ya, bagaimana engkau bersaksi, ya, sementara engkau tidak melihat atau tidak hadir ketika transaksi kuda tersebut. Maka apa perkataan Huzaimah? Beliau mengatakan, aku bersaksi, ya, atas dasar kejujuranmu wahai Rasulullah. Aku telah mempercayai engkau mengatakan wahyu turun dari langit. Ya, maka aku pun mempercayai kalau engkau mengatakan sudah bertransaksi dengan orang Badui tersebut. Maka ya, persaksian dari Huzaimah bin Thabit ini dianggap sebagai dua orang saksi, ya. Dan akhirnya orang Badui pun mengakui juga akhirnya, dan akhirnya memberikan kuda tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang kuda Al-Murtajis. Dan perlu kita ketahui bahwasannya saksi itu, ya, kalau laki-laki berapa? 2 orang. Kalau perempuan 4 orang. Ya, itu persaksian. Jadi kalau ada yang mau persaksikan, nggak membawa saksi lebih dari minimal 2 dan itu bukan keluarganya, maka itu tidak diterima saksinya. Jadi harus 2 dan bukan dari keluarganya. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah pengen menuntut seorang Yahudi yang menyimpan baju perangnya.
Ya orang kalau terhadap baju perangnya hafal lah ya. Semuanya hafal. Ya kayak kita pakai sendal lah. Kalau kita ada sendal yang mirip sama semua, biarpun ukurannya sama, begitu masuk ke kaki kita itu bukan sendal kita, kerasa. Nah, ini bukan sendal saya. Ali pun begitu, melihat baju perangnya udah tahu ini baju perangnya. Ya, akhirnya datang ke pengadilan menuntut, kemudian pengadilannya nanya hakim, ini terhadap khalifah, terhadap pemimpin. Apakah kau punya saksi? Punya, Hasan Husain. Oh nggak boleh kalau dari keluarga. Kalau dari orang lain baru boleh. Kata Ali nggak ada. Oh ya udah kalau gitu yang menang adalah orang Yahudi. Berarti baju perang ini adalah milik orang Yahudi. Ya akhirnya orang Yahudinya syahadat, langsung memberikan baju perangnya kepada Ali karena kagum dengan hukum Islam yang sangat adil. Jadi manusia itu sangat membutuhkan apa? Keadilan. Kalau nggak ada keadilan hidupnya gimana ya itu ya? Nggak nyaman, nggak tenang. Kalau nggak ada apa? Keadilan. Ya nanti kalau saya dizolimin, nggak adil gitu ya. Tapi ini adil. Padahal Ali posisinya khalifah, pemimpin ya, tapi karena keadilan Islam sehingga tidak memihak kepada Ali. Hukum berjalan sesuai dengan syariat Islam. Kalau nggak bisa mendatangkan dua saksi ya nggak bisa. Ya, kalau nggak bisa mendatangkan dua saksi ya nggak bisa. Jadi itu kuda ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu al-murtajis ya. Al-murtajis diambil dari kata razas ya, yang artinya adalah rajas, yang artinya syair. Ini jenis syair atau puisi, dan dinamakan demikian karena suaranya yang merdu, teratur, sehingga seakan-akan kuda ini sedang bersyair. Taib jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam buku ini, Sahal bin Sa'ad mengatakan Rasulullah memiliki 3 kuda, yaitu Lizaz, Zarib, Luhaif. Ada yang menyebutnya Lahif dan ada pula yang menyebutnya Nahif. Jadi tentang 3 kuda Nabi yang disaksikan oleh Sahal bin Sa'ad, yaitu Lizaz, Zarib dan Luhaif ya. Adapun Luhaif sebagian menyebutnya Lahif dan Nahif. Kita mulai dari kuda yang pertama yang disebutkan oleh Sahal bin Sa'ad, yaitu adalah Lizaz, Lizaz. Lizaz ini artinya pelekat atau yang menempel. Kenapa disebut dengan Lizaz atau dia pelekat atau menempel? Karena kelincahannya yang luar biasa sehingga dia itu kayak melekat terus sama musuh gitu. Jadi nggak ada waktu jedanya. Ketika perang selesai dari sini, saking cepatnya dia melesat, nempel lagi ke musuh yang satu, nempel lagi ke musuh yang satu, saking cepat, sehingga disebut dengan apa? Lizaz. Dan kuda ini diberikan oleh Raja Muqawqis ya. Ketika diberikan nasihat untuk masuk Islam, akhirnya dia menolak dan memberikan hadiah. Di antara hadiahnya adalah ada kuda ini, yaitu kuda Lizaz ini. Kemudian ada kuda yang berikutnya yang disebutkan oleh Sahal bin Sa'ad adalah Luhaif ya. Kuda Luhaif. Luhaif ini diberikan oleh Rabi' bin Abi al-Barra. Nabi diberikan hadiah oleh Rabi'ah bin Abi al-Barra. Kemudian Nabi membalas hadiah tersebut dengan seekor onta. Ya, jadi kita ketika mendapatkan hadiah dari seseorang, maka hendaknya kita membalas. Kalau kita nggak bisa membalas dengan benda yang lain, paling tidak dengan doa. Apa doa yang kita ucapkan? Jazakumullahu khairan. Kalau nggak bisa yang lain kita balas, paling nggak kita ucapkan jazakumullahu khairan. Atau mungkin pada saat diberi kita belum bisa membalas, kita ada kepikiran pengen membalas hadiahnya nanti, maka di saat itu kita ucapkan dulu jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jangan nanggung ya, jazakallah gitu ya. Nanggung gitu.
kurang satu kata lagi, khairan. Jazakallahu khairan. Jangan semoga Allah membalasmu, semoga Allah membalasmu. Tambah lagi dengan kata khairan, jazakumullahu khairan. Dan diberi kata luhaif, ya. Luhaif itu artinya penutup. Kenapa diberi nama luhaif? Karena ekornya ini sangat panjang. Udah panjang lebat gitu ya. Sampai-sampai menyapu tanah. Kalau lagi turunin ke bawah itu sampai apa? Menyapu tanah. Sehingga seakan-akan ini ekor menyelimuti bagian belakang kuda tersebut. Sehingga diberi nama apa? Luhaif. Yang artinya tadi apa? Penutup. Ya. Ini tadi dari Rabi'ah bin Al-Barra. Kemudian yang berikutnya adalah Dzarib. Ini dihadiahkan kepada beliau SAW oleh Farwah bin Amr Al-Juzami. Dzarib itu artinya bukit kecil atau bebatuan besar. Dan ini merupakan kuda terkuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa diberi nama Dzarib ini? Ya, dinamakan bebatuan besar karena ketika dia melewati gunung-gunung kecil atau gunung-gunung bebatuan itu kokoh, nggak oleng. Badannya ini apa? Kuat dia. Ngelewatin bukit-bukit itu kekar, nggak oleng dia, sehingga diberi nama dengan Dzarib. Sudah 6 kuda yang kita sebutkan. Berikutnya kuda yang ketujuh adalah Ward. Ya, jika kita bahasa Arab, wardah itu artinya bunga. Dan kuda ini dihadiahkan oleh Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari menghadiahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa diberi nama Ward? Karena bulunya yang berwarna pirang keperakan, berpadu dengan kemerahan. Jadi seperti apa? Kelopak mawar ya, seperti bunga mawar, sehingga diberi nama Ward. Dan kuda ini telah dipakai oleh Nabi SAW untuk beberapa peperangan. Kemudian kuda ini dihadiahkan kepada Umar bin Khattab. Kemudian oleh Umar bin Khattab dihadiahkan lagi kepada orang lain. Kemudian Umar melihat kuda ini ya diperjualbelikan. Jadi awalnya dihadiahkan kepada Nabi, dipakai beberapa kali oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi memberikan kepada Umar. Kemudian Umar menghadiahkan lagi kepada orang, ternyata orang-orang itu diperjualbelikan. Ya, sehingga kadang berpindah tangan. Ya, Umar melihat sekarang dibeli sama si A, ya diperjualbelikan lagi, dibeli oleh si B, gitu ya. Jadi kudanya diperjualbelikan. Jadi itu kuda-kuda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang totalnya ada 7 ya. Kita ulangi lagi sekali lagi. Namanya yang pertama adalah Sakep, yang kedua adalah Sabhah, yang ketiga adalah Al-Murtajis, berikutnya ada Lizaz, Dzarib, dan Luhaif. Kemudian terakhir adalah Ward ya, dari kata wardah ya, bunga mawar. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pembahasan tentang kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bagol Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagol ini peranakan dari kuda dan keledai. Kuda betina dan keledai. Dan bagol ini nggak punya keturunan lagi. Jadi kalau udah lahir bagol udah dia doang, nanti nggak ada lagi ya. Makanya kita lihat nggak ada di kebun binatang atau mungkin di perkembangbiakan ya, bagol nggak ada. Nah, jadi ketika satu udah lahir udah dia sampai nanti ada bagol lagi ya kalau ada peranakan lagi antara keledai dengan kuda lagi. Dan ini kendaraan yang unik karena dia postur tubuhnya nggak setinggi kuda dan gak serendah keledai juga, sehingga kadang-kadang
digunakan itu lebih ada perbedaan antara keledai dengan kuda. Ya, kadang-kadang lebih nyaman dia karena posturnya lebih kecil daripada kuda, namun tidak sekecil keledai. Dan bagol Nabi itu bernama Duldul. Namanya adalah Duldul, ya. Tapi kalau ada yang punya kucing namanya Duldul, kayaknya sering ngikutin sirah Nabi SAW. Dan Duldul ini ya hadiah dari Muqawqis, warnanya keabu-abuan. Jadi dari Muqawqis tadi ada kuda, kemudian ada juga bagolnya, ya. Dan Nabi juga diberi budak wanita yang akhirnya dinikahi, yaitu Maria Qibtiyah. Dan ini merupakan bagol pertama yang terlihat dalam Islam. Dan bagol ini ternyata umurnya panjang. Jadi ketika Nabi SAW meninggal, bagol ini masih hidup, ya, sampai usianya sangat tua, sampai gigi-giginya pada copot, sampai ompong nih. Dan sebagian menyebutkan bahwasannya Duldul ini masih hidup sampai kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, dan pernah sekali dipakai oleh Ali bin Abi Thalib. Ini sebagian sejarah. Bahkan digunakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika memerangi kaum Khawarij. Ini sempat digunakan juga oleh Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya Duldul ini dia matinya di Yanbu. Dinamakan Yanbu karena banyak mata airnya, ya. Ini di daerah dekat Laut Merah, ya, masih di daerah Madinah. Iya. Jadi itu bagolnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lain mengatakan ada bagol yang lain, yaitu Faddah, ya, yang dihadiahkan oleh Farwah bin Amr. Kemudian ada lagi Ailah, ya, Ailah yang dihadiahkan oleh dari Raja Ailah, ya. Namun yang dituliskan buku ini hanya satu, yaitu Duldul saja. Ya, kuda sudah, bagolnya Nabi. Sekarang kita bahas unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini unta Nabi, ya, diberi nama atau disebut Al-Abba, disebut juga Al-Jada'a, disebut juga Al-Qaswa. Ini yang diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Beliau mengatakan 3 nama ini tertuju kepada satu onta, ya, yaitu Atba, Jada'a, Qaswa. Ini semuanya tertuju kepada satu onta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau gunakan untuk berhijrah. Belinya dari siapa? Belinya dari Abu Bakar As-Siddiq. Harganya 800 dirham disebutkan oleh para ahli sejarah. Abu Bakar sebetulnya ingin memberikan saja kepada Nabi, dihadiahi. Tapi Nabi menolak hal tersebut, dan akhirnya Nabi membeli onta tersebut. Seakan-akan kata para ulama, Nabi tahu ini merupakan amalan yang besar, hijrah, dan Nabi ingin mengeluarkan hartanya untuk melakukan amalan yang besar tersebut. Maka boleh saja ketika seseorang itu berkurban dengan 1 ekor sapi misalnya, sendirian, diajakin patungan, nggak mau, saya maunya sendiri. Kenapa? Karena tahu pahala kurban itu besar, maka nggak ada mengapa. Egois dalam tanda kutip, nggak mau dibantu, saya maunya sendiri, ya, saya maunya sendiri. Kalau patungan sapi dengan yang lain misalnya, ya. Atau saya pernah dengar ada beberapa lembaga amal soleh berebutan lahan untuk beramal. Dia punya suatu wilayah
Di situ yang biasa dia bangun untuk apa? Sumur, proyek sumur. Jadi setiap kali ada yang membutuhkan sumur, maka dia menyiapkan dananya kemudian diberikan ke daerah tersebut. Tiba-tiba ada dari lembaga lain yang menyalurkan sumur di daerah itu juga. Langsung ditanya berapa habis uangnya, dibalikan lagi uangnya oleh lembaga ini. Mengatakan ini udah wilayah saya, ini saya di sini semuanya sumur saya yang membantu. Jadi kalau pengen sedekah sumur ya cari tempat lain lah gitu ya. Lahan untuk apa? Beramal. Ya, bukan mencari lahan untuk apa namanya? Penghasilan. Bukan. Ini ladang untuk beramal, ya, ladang untuk beramal. Ya. Taib. Kembali kepada kisah unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Atba, ya, disebut juga Jada'a dan Qaswa. Ini tertuju kepada satu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atba ini kalau secara makna itu artinya adalah terpotong telinganya. Namun penamaan ini bukan karena unta Nabi ini telinganya terpotong, bukan. Tapi itu hanya julukannya saja yang menggambarkan keunikan dan kecepatannya. Jadi selain digunakan untuk berhijrah, onta ini juga yang menentukan lokasi pembangunan Masjid Nabawi. Jadi setelah Nabi dari Kuba kemudian menuju ke Madinah, banyak yang pengen menyambut Nabi. Semua pengen menyambut Nabi. Nabi ke rumah saya saja singgahnya, ke rumah saya. Semuanya pengen menyambut Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan biarkan onta ini berjalan karena dia telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ontanya dibiarkan berjalan hingga akhirnya ontanya ini menaklukkan lututnya di sebuah tanah yang dimiliki oleh dua anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail. Kemudian kedua anak yatim ini pengen mewakafkan saja, tapi dibeli oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya dibangun masjid. Diwakafkan dan dibangun masjid. Jadi Nabi yang membeli tanah tersebut. Ya, ini seakan Nabi juga mengetahui ini ibadah yang besar. Nabi pengen mengeluarkan hartanya untuk melakukan ibadah tersebut. Akhirnya dibelilah tanah tersebut, dibangunkan masjid, kemudian di sisi sampingnya dibangun rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini tentang Atba ini, bagaimana dia juga menjadi yang menentukan, ya, dalam tanda kutip, ya. Dengan dia duduk di suatu tempat, maka disitulah tempat pembangunan Masjid Nabawi. Dan unta Nabi ini juga digunakan untuk haji wada. Jadi waktu haji wada, Atba ini digunakan oleh Nabi SAW. Dan Nabi ketika khutbah, ketika haji, ini berada di atas onta tersebut. Dan sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, onta ini dirawat oleh para sahabat, dirawat dengan baik. Tapi ternyata onta ini menolak untuk makan. Ya, sebagian ulama mengatakan karena kesedihannya sehingga akhirnya mati juga ontanya. Dan yang menarik juga adalah bahwasannya onta ini terkenal dengan kecepatannya, sehingga setiap kali berjalan ini nggak ada yang bisa menyalip onta tersebut. Jadi ontanya cepat. Dan hingga datang suatu saat ada seorang badui yang menggunakan onta yang lain, mungkin yang lebih muda, fisiknya juga lebih kuat, sehingga bisa membalap onta Nabi SAW. Tapi orang-orang yang lain kurang seneng gitu. Jadi maunya onta Nabi yang paling awal, tapi nyatanya enggak, bisa disusul oleh onta yang lainnya. Maka Nabi SAW bersabda, inna haqqan 'alallahi an alla yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ahu.
Sesungguhnya hak atas Allah bahwa tidaklah dia meninggikan sesuatu dari dunia, melainkan dia pasti merendahkannya kembali. Jadi maksudnya ketika seseorang itu naik sudah berada di posisi paling atas, maka hak Allah akan membuat dia apa? Turun lagi. Maka Bapak kita lihat kerajaannya makin tinggi tiba-tiba apa? Turun lagi. Orang yang memiliki masa primanya makin tinggi juga nanti akan apa? Turun lagi. Ini adalah hak Allah. Jadi Nabi mengatakan ya mungkin onta ini pernah pada masanya dia sangat cepat ya, tapi ada semasa dia bahkan runtuh kembali ya, akan turun kembali sehingga bisa dikalahkan oleh yang lainnya. Baik, setelah azan kita akan melanjutkan. Baik, silakan muazin.
Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu keledai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keledai Nabi ini bernama Ufair. Sementara Qadhi Iyad menyebutnya Gufair. Namun para ulama yang sepakat Gufair ini salah. Yang benar adalah Ufair, yang bernama Ufair. Dan Ufair ini mati saat haji wada. Ya, jadi mati saat haji wada, dan ini merupakan salah satu hadiah dari Muqawqis. Nah, tambah lagi, ada kudanya, ada bagol, ada keledai juga. Ya, ini hadiah dari Muqawqis. Dan Ufair ini, ya, diberi nama Ufair merujuk pada warna pasir. Jadi warnanya ini agak kemerahan, ya, sehingga diberi nama dengan Ufair. Kemudian Nabi SAW menggunakan keledai ini untuk keperluan, ya, seringnya di dalam kota Madinah. Ketika pengen mengunjungi, ya, si A, si B, ya, datang, beliau menggunakan keledai ini sebagai sarana transportasinya. Dan Nabi SAW sering menggiling gandum untuk diberikan kepada Ufair ini, ya, untuk makan Ufair ini. Jadi itu tentang keledai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian buku ini disebutkan di satu waktu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memiliki 20 onta perah, 100 onta, 3 tombak, 3 busur, dan 6 pedang. Di antaranya adalah Zulfiqar, yang retak mata pedangnya pada perang Badar, dan pedang inilah yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lihat dalam mimpi saat perang Uhud. Ini luar biasa. Di satu waktu 20 ekor unta perah, 100 ekor unta, sebagian mengatakan 100 ekor hewan gembalaan, ya. Dan Nabi SAW menggenapinya di angka 100. Sehingga ketika lahir onta baru yang tua disembelih kemudian disedekahkan. Pokoknya jumlahnya ini 100 saja. Lahir 5 anak onta, yang 5 onta tua disembelih, sedekahin. Lahir lagi satu disembelih. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi nggak cinta dunia. Ya, kalau kita habis korupsi 1M masih mau lagi. Berhasil bisnis, punya 10 cabang. Pengen lagi apa enggak tuh Bapak Ibu? Pengen, ya. Kalau bisa seluruh dunia punya cabangnya. Satu dunia masih mau ke bulan, masih mau ke Mars, ya. Gak ada habisnya. Sementara Nabi SAW luar biasa, 100 sudah cukup udah. Ya, punya 100 ekor juga ngabisinnya susah, ya. 100 ekor onta ngabisinnya susah nggak tuh? Udah punya lebih sedekahin. Punya lebih sedekahin. Nah, coba kita begitu deh. Berapa batasnya, Bro? 100 juta cukup apa nggak? 100 juta punya 100 juta lebih sedekahin, bisa nggak kayak gitu? Ya kalau kurang 1M lah gitu, ya. Punya 1M lebih sedekahin, goal proyek jadi punya 2M, 1M nya sedekahin. Bisa insya Allah. 1M untuk 50 tahun cukup apa enggak? Kalau kontrak cukup, ya.
Ngontrak cukup insya Allah. Atau sebagian sahabat luar biasa, sebagian salafus soleh membagi penghasilannya menjadi 3. Sepertiga disedekahin, sepertiga untuk nafkah keluarga, sepertiga untuk pengembangan bisnisnya. Punya usaha catering, kemudian dapat keuntungan, bagi 3. 3-nya sedekah, sepertiganya sedekah, sepertiga untuk apa? Nafkah, sepertiga untuk mengembangkan bisnisnya. Punya rumah makan, dapat keuntungan sepertiga. Ya, terus konsisten sepertiga terus. Allah berikan apa? Keberkahan. Ya, Allah berikan keberkahan. Nah, ini sebagai upaya kita untuk menahan diri kita dari cinta dunia. Karena as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seseorang. Ini kalau orang udah bakhil, kikir, bahkan kikirnya sudah sampai level kikir terhadap diri sendiri, fala'iyadu billah. Untuk diri sendiri apa? Hemat. Dapat dari kantor jatah makan 50.000, makannya 10.000 aja. 40.000-nya simpen di kantong. Hilang aja, lagi ngambil HP jatuh hilang. La haula wala quwata. Sama diri sendiri aja apa? Bakhil. Ini sudah keterlaluan. Bahkan saking bakhilnya terhadap diri sendiri, ada orang yang nyari duitnya 24 kali 6 mungkin nih. Minggunya libur, tidur dia. Duit terkumpul tapi nggak bisa digunakan. Ya, ini saking cinta dunianya, ya, bakhil terhadap diri sendiri. Nah, kita jangan sampai seperti itu, Ibu Bibi. Soalnya kasihan kalau orang bakhil itu. Keluarga yang bareng dia nggak bahagia, sengsara ya. Dianya sendiri bahkan bisa sampai sengsara, anak istrinya sengsara. Bahkan ada seorang pria yang meninggal, saya dapat kisahnya, anak-anaknya kaget. Ternyata warisannya banyak banget. Ketika ditanya, kenapa kamu kaget? Saya kira bapak kami miskin. Kami minta ini nggak dikasih, pakai yang seadanya. Tapi ternyata hartanya banyak. Jadi keluarganya apa? Tersiksa. Keluarga tersiksa. Padahal uangnya banyak, dia bisa bahagiakan keluarganya. Mulailah ya. Terserah pilih yang mana. Mau dikasih takaran 100 juta lebih apa? Sedekah, 1 M lebih sedekah, atau mungkin 10 juta lebih sedekah. Atau pengen yang kedua di pagi, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk pengembangan bisnisnya, usahanya. Ya silahkan dipilih. Tapi jangan sampai nggak ada sedekahnya. Ya. Jadi ini pernah Nabi sekaya itu, ya. Nabi memiliki 3 tombak, 3 busur, dan 6 pedang. Di antaranya Zulfikar. Jadi Zulfikar ini ketika perang Badar retak. Dan ketika perang Uhud, Nabi melihat dalam mimpinya ada pedang beliau yang retak juga. Ketika ditanya, ya, maka beliau mengatakan akan ada dari keluargaku yang wafat di perang Uhud ini. Dan ternyata salah satu keluarga beliau adalah Hamzah bin Abdul Muttalib yang wafat. Beliau juga memiliki 2 baju perang dan perisai, cincin, ya, bejana keras dari kayu, bendera hitam persegi 4 dari kain bercorak loreng warna hitam dan putih, dan panji putih. Ada juga yang meriwayatkan panji hitam. Jadi ini bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Terkadang beliau berada di atas posisi banyak harta, tapi beliau bisa mengendalikan dirinya, nggak cinta dunia, disedekahkan, bahkan diberi batasan udah 100 ekor onta sudah cukup. Dan terkadang Nabi berada di pas-pasan, ya, bahkan
ketika nanya makanan di rumah juga kadang apa? Nggak ada, akhirnya Nabi apa? Berpuasa. Tapi nggak membuat Nabi apa? Kayak orang apa ya? Nggak punya harta, pusing apa enggak? Sabar, bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Ya, nggak mengeluh. Ya, tetap ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kehidupan kita, terkadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Ketika berada di atas kita bersyukur, nggak kufur, nggak sombong. Tapi ketika berada di bawah kita sabar, kita nggak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Ya kita sabar saja, ya kita sabar. Ya seperti kisah seorang pemuda yang dia berada di masjid, ya menuntut ilmu dalam keadaan kelaparan, nggak makan beberapa hari. Akhirnya dia udah nggak kuat lagi, dia manjat rumah orang. Pas itu dia buka, ada sarung penutup makanan, ada makanan situ. Baru digigit dia sadar, astagfirullah, ini nggak halal. Baru gigit, belum dimakan. Akhirnya ditaruh lagi di tudung saji itu, ditutup lagi. Dia kembali lagi ke masjid, duduk dia sabar. Tiba-tiba dari belakang ada seorang wanita masuk, bertemu dengan gurunya, ngobrol sebentar. Gurunya datang kepada lelaki tersebut, kamu udah menikah belum? Dia bilang apa? Belum. Itu ada wanita di belakang sedang mencari suami, kamu mau nikah atau enggak? Ya sudah, mau nikah kan? Dinikah, ternyata wanita itu rumahnya adalah rumah yang tadi dipanjat oleh lelaki ini. Kata istrinya, duduk dulu di sini, saya pengen ambilin makanan. Pas diambil, kaget ini wanitanya, kaget, astagfirullah, kok ada yang gigit ya? Padahal ini masih utuh. Akhirnya diceritakan oleh suaminya yang baru ini, saya ini kelaparan, udah berapa hari nggak makan. Tadi akhirnya saya manjat nih ke sini, pas mau makan saya ingat, saya istighfar, ya saya mutahan, lepehin lagi nggak dimakan. Ya kata istri, ternyata Allah ganti langsung. Nggak cuman makanannya, ini rumahnya, penghuni rumahnya juga Allah berikan. Ya, jadi kalau kita menahan sesuatu dari yang haram, maka Allah akan ganti dengan yang halal. Ya, kita bisa menolak sesuatu yang haram, Allah akan ganti dengan yang halal, yakin itu. Maka kita di hadapan sesuatu yang kita bisa melakukan keharaman di sana, tahan diri. Allah akan ganti dengan yang halal. Jadi itu pembahasan tentang kuda, onta dan senjata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hukum dan selainnya. Jadi ada hal-hal yang dikhususkan kepada Nabi dan tidak diberikan kepada umatnya. Seperti menikah lebih dari 4, ya. Kalau umatnya cuma boleh 4, paling banyak Nabi boleh nikah lebih dari 4, dan hal-hal lainnya nanti akan kita sampaikan insya Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, silakan. Itu tadi tentang yang jual beli tadi. Kalau misalkan kita ada transaksi dengan keluarga sendiri, masih sudah keluarga, apakah saksinya itu boleh dari kakak adik masing-masing gitu, dari keluarga tersebut, atau kan tetap harus dari luar juga? Baik. Di sini ada pertanyaan tentang transaksi. Kemudian di sana mau ada saksi sementara keluarga, transaksi antar keluarga. Maka boleh nggak yang satu saksinya adiknya, yang satu saksinya adiknya lagi, sehingga semuanya apa? Masih keluarga semua gitu ya, masih keluarga semua. Baik, yang pertama, pada asalnya jual beli itu nggak perlu saksi. Pada asalnya jual beli itu nggak perlu saksi. Ya, saya dengan Pak Eko misalnya jual beli HP nih Pak Eko 3 juta, Pak Eko udah boleh terima. Itu boleh, nggak perlu ada saksi itu pada asalnya. Kemudian kalau memang itu transaksinya besar, kita khawatir nanti akan ada penuntutan dan lain sebagainya, maka boleh ada saksi ya. Tapi saksi itu kalau anak nggak boleh.
ya. Tapi kalau masih saudara doang, bukan anak ya, itu masih boleh menjadi saksi. Jadi itu sudah terhitung 2 saksi insya Allah, karena bukan anak, Jadi tidak mengapa ya kita ambil saudara kita, karena sekarang kita saudara ini luas ya. Ambil sebagai saksi itu tidak mengapa, dan persaksiannya sah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.